Iya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita yang persiapkan hati untuk beribadah di minggu pagi yang berbahagia ini. Sama-sama kita angkat hati di hadapan Tuhan. Kita mau katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah mencari Tuhan. Mari terus bersemangat di tengah-tengah keadaan seperti yang adanya hari-hari ini. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudaraku. Menjadi siap dibangun.
akan bersyukur kepadamu di minggu pagi yang berbahagia ini. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan beri untuk kami tetap ada, bersemangat mencari-Mu Tuhan, beribadah di minggu terakhir bulan Agustus ini Tuhan. Engkau terus menyemangati kami dengan kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai. Berkati Tuhan Yesus pujian sembah kami. Berkati kebenaran firman dan doa-doa yang dipanjatkan. Akan Engkau memberkati umat Allah yang hadir saat ini, baik di tempat ini maupun secara online. Mereka yang stay tune di rumah mereka masing-masing, atau mungkin ada di rumah sakit Tuhan, untuk beribadah bersama-sama melalui jaringan internet yang ada Tuhan, Facebook, yang semuanya boleh mengalami Tuhan. Kami berdoa segala sesuatu yang boleh running well Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Alat yang digunakan, bahkan jaringan internet, semua dalam keadaan memungkinkan untuk kami boleh menyembah Engkau bersama-sama. Haleluya. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Lagi musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Benar Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya.
selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi dari awal. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Kuasa darah-Mu, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh
Sekali lagi Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Katakan dia menyembuhkanku, dia menyembuhkan. Ada yang sakit, katakan dia memeliharaku seumur hidup. Sekali lagi dia yang menyembuhkan, dia menyembuhkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, mari sembah Tuhan. Haleluya. Untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Mari terus naikkan syukurmu di hadapan Tuhan, naikkan penyembahanmu, mazmur, karena pertolongannya, kebaikannya tak berkesudahan. Haleluya. Haleluya Yesus. Yes Lord, oh Rabbah, kata kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas umat-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Siang karalama kata karalama kasya kata karama kata karalama ya siang kata kuasa yang bekerja. Siang karalama
kata-kata yang menyembuhkan Bartimeus itu. Kata-kata kuasa yang menyembuhkan wanita pendarahan itu Tuhan. Bahkan kuasa yang bekerja atas para rasul sehingga bayangan mereka pun dapat menyembuhkan orang. Kuasa yang sama, kuasa kebangkitan itu terus bekerja sampai saat ini Tuhan. Sebab itu terus kami membawa mereka yang senantiasa memerlukan topangan doa, mereka yang sakit Tuhan, yang dirawat di rumah sakit atau dimanapun Engkau melawat dan menjamah. Pulihkan, sembuhkan, kuatkan, dan mereka boleh bersemangat Tuhan menghadapi apapun dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus bawa Bang Kapol dalam tangan-Mu, Ibu Rafida dalam tangan kekuatan-Mu Tuhan, Ibu Nina Tuhan, bahkan Kristi Tuhan, kakaknya Ibu Lani Tuhan, dan semua mereka yang tak mampu kami sebutkan satu persatu. Dan mereka memerlukan lawatan kasih-Mu Tuhan. Bahkan setiap umat Allah jemaat Tuhan yang kekasih dalam pelayanan ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Kau menjamah dan melawat, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang bersedih Tuhan, memberi kekuatan kepada yang lemah tak berdaya dalam nama Yesus. Memberkati setiap usaha pekerjaan, bahkan mereka yang dirumahkan atau yang di PHK, Tuhan Kau beri kemampuan untuk senantiasa boleh berharap sepenuhnya kepada-Mu, dan Tuhan membuka jalan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan rumah tangga yang ada biar senantiasa ada kuasa Tuhan, ada kebahagiaan, ada anggur sukacita itu dalam nama Yesus. Anak-anak yang sekolah secara PJJ itu juga memberkati, beri hikmat dan marifat dari Tuhan, gairah untuk mereka boleh belajar. Dan setiap orang tua juga diberi kemampuan untuk terus menjadi berkat bagi setiap anak-anak yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap program studi yang dijalankan semuanya boleh baik-baik saja Tuhan dalam nama Yesus. Setiap guru-guru yang mengajar secara online, Kau terus berikan hikmat dan kemampuan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan, karena kami percaya ada rencana kemuliaan Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Merauke sampai Sabang, Miangas, Laut sampai Timur Kupang. Kuasa kasih-Mu yang terus menyatukan bangsa ini, satu kekuatan untuk melawan pandemi yang ada Tuhan dalam nama Yesus. Dari Presiden Bapak Joko Widodo, minta penanganan COVID-19 yang terus rindu melakukan terobosan untuk diberhentikannya penyebaran COVID ini dalam nama Yesus. Akan vaksin yang terus diuji klinis, Engkau memberkati dalam nama Yesus, biar secepat mungkin terselesaikan dan didapatkan Tuhan, dan sehingga dapat menjadi sesuatu yang menolong umat manusia. Tuhan, kami serahkan semua dalam kedaulatan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keadaan situasi politik di bangsa kami terus taruh dalam tangan-Mu. Tidak ada pihak-pihak yang coba menggoyang segala sesuatu yang ada di bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada usaha makar, tidak ada Tuhan Yesus hal-hal yang menggerogoti Kau Tuhan bangsa ini. Kami berdoa biar setiap kekuatan yang ada disatukan untuk melawan pandemi yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, provinsi, kabupaten, kota yang ada terus kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tidak ada bencana Tuhan, kekeringan yang melanda biar dapat diatasi Tuhan. Tidak ada kebakaran hutan yang parah dalam nama Yesus. Terima kasih. Akan gereja Yesus Kristus Tuhan terus memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih yang melaksanakan ibadah online, offline, semuanya dalam muatan Tuhan yang luar biasa. Termasuk pelayanan kami di tempat ini Tuhan, kami terus serahkan dalam tangan-Mu. Pemimpin yang ada, Ibu Dora, Pak Budi, yang terus jamah dan melawat. Berkati, kuatkan, sehatkan, segarkan Tuhan. Anak, mantu, cucu, semua kami serahkan. Pengerja yang ada dan sekali lagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau memberkati. Penghiburan-Mu sempurna atas keluarga. Pak Jaya Saragi, anak-anak dan keluarga Ibu Manurung Tuhan. Kuasa kasih-Mu Tuhan terus menopang mereka.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan, hormat, syukur hanya bagimu. Shiananayanamu. Haleluya. Shiananayanamu. Haleluya. Satu pujian untuk mengantar kita masuk firman Tuhan. Seperti wanita, seperti Maria yang duduk di kakimu sampai akhir kehidupan. Kau setia Tuhan, sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan itu, mahkota yang adalah upah sesuatu yang Kau janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti
Benar Tuhan, ini kerinduan hati kami, bahwa kami didapati taat dan setia sampai pada kesudahannya Tuhan. Karena Engkau menyediakan upah, Engkau menyediakan mahkota bagi setiap kami yang setia, yang taat kepadamu, yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Hanyalah kasih karunia-Mu dan kekuatan yang daripadamu lah yang membuat kami sanggup untuk bertahan dan melakukan Tuhan segala yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Biar hidup kami menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kehidupan kami, membawa kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk waktu di mana kami boleh memuji menyembah Engkau. Dan tiba saatnya kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Urapi setiap kami. Tuhan, celikkan mata rohani kami, mantapkan iman percaya kami Tuhan. Berikan kami hati yang teguh, berikan kami Tuhan pikiran yang terbuka terhadap karya dan kuasa daripada Roh Kudus, sehingga kehidupan kami terus berada di dalam jalur kehendak Tuhan dan diselaraskan dengan apa yang Engkau rindukan Tuhan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kuasai setiap kami dimanapun kami berada saat ini, baik kami yang mendengar maupun yang berbicara. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, terlebih firman-Mu yang ditaburkan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu menguatkan, firman-Mu meneguhkan, firman-Mu membersihkan kami. Dan firman-Mu Tuhan mengangkat hidup kami serta memulihkan hidup kami. Kami mengucap syukur kami boleh ada di dalam hadirat-Mu yang bertahta dan bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Berkaryalah Roh Kudus, mengalirlah di tempat di mana anak-anak-Mu berkumpul dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020, hari Minggu yang terakhir di bulan Agustus. Haleluya. Dan sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, izinkan saya untuk memberikan beberapa pengumuman bahwa nanti jam 2 atau jam 14 waktu Indonesia bagian Barat akan diadakan ibadah remaja melalui Zoom. Dan link daripada Zoom tersebut sudah dikirimkan ke grup anak remaja yang tentunya bisa Anda bagikan kepada orang-orang yang ingin mengikutinya, ingin bergabung. Juga ibadah anak sekolah minggu akan diadakan pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, juga melalui aplikasi Zoom. Dan juga linknya sudah dibagikan, jadi Anda bisa membagikannya kepada anak-anak Anda atau kepada orang-orang yang Anda tahu membutuhkan, biar bisa bergabung. Dan saya percaya anak remaja maupun anak sekolah minggu akan diberkati melalui ibadah-ibadah yang ada. Juga pukul 19 nanti malam waktu Indonesia bagian Barat, tetap ada ibadah pujian, penyembahan, doa, dan syafaat bagi bangsa dan negara, serta semua kebutuhan dan beban doa yang perlu untuk didoakan bersama-sama. Biar Anda taruh di kolom komentar maupun di grup-grup di mana Anda tergabung di dalamnya, untuk bersama-sama kita boleh mendoakannya
pada Tuhan, karena dialah yang menyembuhkan, dialah yang memelihara hidup kita, dia yang menjawab setiap doa dan permohonan dalam hidup kita. Haleluya. Dan juga ibadah-ibadah yang lain setiap malam tentunya pukul 19 tetap ada ibadah doa, pujian, penyembahan. Dan khusus hari Selasa ada tambahan ibadah, yaitu ibadah WBI yang dimulai pukul 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian hari Jumat ada doa semalaman yang dimulai pukul 9 atau 21 waktu Indonesia bagian Barat dan selesai lewat tengah malam. Saya percaya di setiap ibadah ini ada janji-janji Tuhan, ada karya Roh Kudus yang Tuhan persiapkan dan pasti akan memberkati Anda yang tergabung di dalamnya, dan Anda melihat kesaksian-kesaksian, doa-doa yang dijawab oleh Tuhan, berbagai mujizat yang dialami oleh anak-anak Tuhan yang setia beribadah, yang setia melayani Tuhan, dan setia di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan juga katakan, mintalah, mintalah, dan mintalah. Ya, maka Tuhan adalah Tuhan yang memberi. Ya, Dia tidak suka mengambil dari kita, tetapi Dia adalah God the giver. Dia adalah Tuhan yang memberi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita melanjutkan pembelajaran kita tentang penghargaan di sorga atau upah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan, yang taat hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita sudah melihat di sesi sebelumnya tentang hari pengupahan di sorga, bahwa upah merupakan topik yang sangat penting bagi Tuhan dan bagi orang percaya, bahkan merupakan salah satu faktor utama pertumbuhan pesat gereja mula-mula. Kita sudah melihat ada pembedaan upah di sorga, dan khusus bagi Anda yang tertarik dan mau memahami lebih lagi tentang doktrin keselamatan, tentang pengadilan tahta Kristus, Anda harus mendengar dan Anda harus belajar dari pelajaran di sesi sebelumnya, karena sangat penting kita mengerti tentang pengadilan tahta Kristus seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, Roma 14 ayat yang ke-12. Pengadilan tahta Kristus adalah pengadilan di mana kita menerima upah, bukan pengadilan atas dosa-dosa kita sebagai orang percaya, karena dosa-dosa kita sudah diadili, sudah dihakimi, dan sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Anda perlu memahami akan hal ini. Kita harus menyadari bahwa tujuan kekal hidup kita itu merupakan konsekuensi dari kepercayaan kita. Jadi, apakah kita nanti masuk surga atau neraka, itu merupakan konsekuensi dari kepercayaan kita. Nah, sekali kita menaruh kepercayaan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, sejak hari kita diselamatkan sampai hari pengangkatan dan kedatangan Yesus kali yang kedua, maka Tuhan menyediakan upah atas perilaku, atas perbuatan dan pekerjaan kita selama kita hidup di dalam keselamatan itu. Jadi, berbicara tentang tujuan itu berkaitan dengan kepercayaan kita, tetapi berbicara tentang upah, berbicara tentang pekerjaan, pelayanan, perbuatan kita. Itu yang perlu kita garis bawahi dan tekankan. Kemudian kemarin saya juga sudah memulai tentang deskripsi daripada upah atau penghargaan yang Tuhan sediakan di sorga. Ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan. Yang pertama kita sudah melihat di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 tentang mahkota sukacita atau mahkota kemegahan. Ini adalah mahkota yang diberikan
kepada para pemenang jiwa dan orang-orang yang terlibat di dalam proses pemenangan jiwa itu. Jadi bukan saja orang yang menginjili secara langsung saja yang mendapatkan mahkota sukacita atau mahkota kemegahan, tetapi juga mereka yang berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa. Mungkin Anda suka membagikan ayat kepada orang-orang yang terhilang, yang belum menerima Yesus. Anda juga termasuk di dalam orang yang akan menerima mahkota pemenang jiwa ini. Kemudian kita juga sudah belajar tentang mahkota kehidupan. Ditulis dalam Yakobus 1 ayat 12 dan Wahyu 2 ayat yang ke-10. Mahkota kehidupan seperti tadi kita sudah nyanyikan. Kita mau taat dan setia sampai pada kesudahannya. Karena mahkota kehidupan diberikan sebagai penghargaan atas ketekunan, atas kemenangan orang percaya di dalam kehidupannya, melewati ujian, melewati cobaan, melewati penderitaan, melewati aniaya, bahkan sampai pada kematian. Semuanya ini dilakukan tentunya dimotivasi, didasari atas kasih kepada Yesus Kristus. Itulah mahkota kehidupan. Kemudian kemarin yang terakhir adalah mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan ditulis dalam 1 Petrus 5 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, diperuntukkan bagi para gembala yang setia, para pemimpin Kristen yang peduli, yang mengenal, yang mendoakan, yang mau berkorban bagi setiap anggota, setiap jiwa yang Tuhan percayakan di bawah kepemimpinannya. Bukan hanya gembala sidang, tetapi juga para pemimpin persekutuan atau pemimpin komsel, dan juga grup-grup Bible study atau pendalaman Alkitab yang Tuhan percayakan satu otoritas ilahi, dan juga orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk dibina dan dibimbing. Ya, maka orang-orang pemimpin ini akan mendapatkan mahkota kemuliaan seperti juga tertulis di dalam Daniel 12 ayat yang ketiga tentang orang-orang yang membawa, yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Mereka seperti bintang-bintang di cakrawala. Haleluya. Saya berdoa biar setiap kita ya mendapatkan, ya kalau bisa, kelima mahkota ini. Haleluya. Kita akan melihat mahkota yang keempat. Mahkota yang keempat disebut sebagai mahkota pemenang. Mari kita lihat 1 Korintus 9. Mahkota pemenang ditulis dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi perlu dijelaskan latar belakang daripada ayat-ayat ini. Karena bangsa Yunani itu memiliki dua festival atletik atau dua pesta olahraga yang besar. Yang pertama kita kenal dengan nama Olimpiade. Tetapi yang kedua itu tidak banyak dikenal oleh dunia. Tetapi jemaat di Korintus sangat mengenal pesta olahraga ini. Selain Olimpiade, di Yunani ada juga pesta olahraga yang disebut sebagai Ismia. Ismia ini diadakan di Korintus dan sangat dikenal
oleh jemaat di Korintus. Karena itu Rasul Paulus memakai ilustrasi ini untuk memberikan pengajaran tentang penghargaan di sorga. Yang terjadi pada festival Ismia ini, para kontestan harus menjalani latihan secara intensif selama 10 bulan. Dan 1 bulan terakhir dijalani di Korintus dan diawasi secara ketat, baik itu di gym maupun di lapangan ketika mereka berlatih dan mempersiapkan diri untuk festival ini. Dan tadi ditulis di ayat yang ke-24 bahwa tidak seorang pun mau berlatih secara keras kalau mereka tidak ingin menang. Ya, tidak mungkin mereka mau mengorbankan tenaga mereka, waktu mereka, berkorban, ya, makan makanan yang sembarangan hanya untuk mempersiapkan supaya mereka bisa menang. Dari sekian banyak pelari, dari sekian banyak kontestan, hanya 1 yang menang. Dan perlu digarisbawahi di sini, ini yang seringkali juga disalahpahami tentang ayat ini. Apalagi ayat yang ke-27 tadi ditulis bahwa jangan aku sendiri ditolak. Seolah-olah kata ditolak ini adalah keselamatan itu hilang, atau orang itu masuk neraka. Nah, Rasul Paulus tidak sedang berbicara tentang keselamatan di sini. Ini bukan ayat tentang keselamatan. Haleluya. Ini adalah ayat tentang upah dan penghargaan. Jadi ini harus dipisahkan dan Anda harus teliti ketika membaca sebuah ayat. Anda harus tahu konteksnya. Jadi di sini berbicara tentang atlet yang ingin menang, maka dia harus berlatih secara rajin dan berusaha keras untuk bisa menang. Karena kalau bicara keselamatan itu bukan pekerjaan kita. Keselamatan bukan tergantung usaha kita. Ya, dan juga mempertahankan keselamatan itu juga bukan usaha kita, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita memberikan dorongan-dorongan. Kristus yang hidup di dalam kita, dialah yang menjaga supaya kaki kita tidak tersandung. Dialah yang menjaga kita. Jadi keselamatan kita diperoleh dan dipertahankan bukan oleh usaha kita, melainkan oleh kasih karunia dari Yesus Kristus sendiri. Tetapi bicara upah, bicara penghargaan di surga, ini merupakan penilaian, penghargaan atas apa yang kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini sebagai orang percaya. Haleluya. Jadi ini berbicara dan mengajarkan kepada Anda dan saya tentang disiplin pribadi. Berjalan bersama dengan Tuhan, tentunya kita tahu itu menuntut pengorbanan. Kita tidak bisa mengalami pertumbuhan rohani ya dengan cara yang instan. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka pada proses. Memang Tuhan bisa mengubahkan kita seperti kita membalikkan telapak tangan. Tetapi ya Tuhan lebih memilih untuk memproses kita dengan berjalannya waktu melalui berbagai hal dalam kehidupan ini. Ya, jadi disiplin di sini berbicara bukan hanya mengorbankan yang buruk, melainkan juga ada hal-hal yang baik yang sifatnya bukan dosa. Tetapi hal itu menjadi rintangan bagi pertumbuhan rohani kita. Rintangan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Rintangan untuk kita bertumbuh di dalam kedewasaan kerohanian kita. Jadi ada hal-hal yang baik juga yang harus kita singkirkan atau kita kurangi dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa memprioritaskan hal-hal yang bersifat kekal. Jadi kita tidak bisa terus-menerus memanjakan diri dengan kesenangan dunia. Ya, nonton TV itu tidak dosa. Tetapi kalau kita terus-menerus ya menghabiskan lebih banyak waktu nonton TV daripada membangun kerohanian kita, ada sesuatu yang salah dengan prioritas hidup kita.
Kalau setiap hari Anda bangun siang terus, ya kecuali Anda kerjanya shift malam, ya memang Anda harus kerja antara jam 12 malam sampai jam 6 pagi, saya bisa mengerti siang hari Anda tidur. Tetapi kalau Anda hidup dengan siklus yang normal, tetapi setiap hari Anda memilih untuk bangun siang, begitu bangun Anda sudah ada agenda yang menantikan Anda untuk Anda kerjakan, sehingga Anda tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu untuk membaca Alkitab, tidak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, tidak punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya, ada sesuatu yang salah dengan kedisiplinan kita, dan kita seringkali dengan segala kesibukan kita, dan kita lupa untuk memprioritaskan Tuhan, tapi kita tetap menuntut satu pertumbuhan rohani. Itu sangat sulit untuk terjadi, karena pertumbuhan rohani perlu membayar harga, menuntut satu pengorbanan. Orang yang tidak disiplin tidak bisa mendapatkan upah seperti yang dibicarakan oleh Paulus, yaitu mahkota pemenang. Sekalipun kita yang hidup di dalam Kristus sudah ditetapkan menjadi lebih daripada pemenang, tetapi untuk mendapatkan mahkota pemenang, kita harus disiplin, kita harus punya penguasaan diri. Karena itu di ayat 27 tadi Rasul Paulus katakan, aku melatih tubuhku. Artinya apa? Jangan biarkan tubuh kita memperbudak pikiran kita. Jangan izinkan tubuh kita menentukan apa yang harus dilakukan. Oh, tubuhku kepengen malas-malasan. Padahal kita tahu bahwa pada saat itu kita perlu untuk belajar firman Tuhan. Kita perlu untuk melayani Tuhan. Tetapi kita memilih untuk mengikuti tubuh kita. Jangan izinkan tubuh kita mendikte kita untuk apa yang kita makan. Kita yang harus mendikte tubuh kita, engkau harus makan ini. Bukan tubuh kita yang menentukan kapan dan berapa banyak harus dimakan, kapan harus tidur, kapan harus bangun. Itu kita sendiri yang harus melatih tubuh kita, memperbudak tubuh kita. Kita tahu bahwa atlet tidak hidup sembarangan. Dia berlari ketika tubuhnya ingin istirahat. Dia makan makanan bergizi ketika tubuhnya kepengen makan junk food, ya, makanan yang cepat saji. Dia bangun pagi ketika tubuhnya masih ingin tidur. Bagi seorang atlet, tubuh adalah budak dan bukan sebaliknya. Kalau Anda melihat seorang atlet, ya, seorang juara olimpiade, itu dia menjadikan tubuhnya sebagai budak, dan tubuhnya tidak bisa mengontrol dia. Dialah yang harus mengontrol tubuhnya. Haleluya. Dan kepada orang-orang seperti inilah mahkota pemenang diberikan. Dan di sini bukan berarti Alkitab menuntut bahwa kita harus sempurna, karena Tuhan tahu bahwa kita hanyalah debu. Tidak mungkin kita bisa sempurna sampai kita masuk surga pun. Nanti ada hal-hal yang masih terus kita harus pelajari, yang kita harus proses, yang kita harus terus peroleh. Jadi kita tidak akan pernah sempurna. Ya, sekalipun keadaan kita di kekekalan pasti akan jauh lebih baik, jauh lebih sempurna dalam tanda kutip dibandingkan keadaan kita di bumi saat ini. Tetapi kita tidak akan pernah sempurna. Tetapi bukan berarti terus itu menjadi dalih bagi kita untuk berhenti melatih diri. Kita harus terus mengembangkan diri kita, melatih kedisiplinan kita di dalam melayani Tuhan, di dalam penyembahan kita, menjadi pelayan yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih sesuai dan selaras dengan kebenaran firman Tuhan, lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal kebenaran firman
firman Tuhan yang tadinya kita suka kutip-kutip ayat sembarangan, sekarang kita tahu konteks daripada ayat-ayat yang dulunya kita kutip dan kita interpretasikan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi sekarang karena kita sudah bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran, kita lebih hati-hati, kita lebih waspada di dalam mengartikan setiap ayat yang kita baca. Itulah mahkota pemenang. Dan yang kelima serta yang terakhir adalah mahkota kebenaran. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. 2 Timotius merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan ini adalah suratnya yang terakhir menjelang kematian daripada Rasul Paulus. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus begitu siap, dia begitu ready untuk menghadap Tuhan. Saya berdoa biar setiap kita ketika tiba waktunya, kita benar-benar siap dan kita pede untuk menghadap Tuhan Sang Pencipta kita. Dan tidak ada sedikit pun rasa malu untuk kita berjumpa dengan Yesus. Ini doa dan harapan saya, tentunya bukan hanya terhadap Anda, tetapi juga bagi diri saya sendiri. Rasul Paulus begitu yakin akan kematiannya setelah dia menulis surat ini, dan dia akan mendapatkan mahkota kebenaran. Dia puas dengan catatan pelayanannya. Tidak ada satupun penyesalan dalam hidupnya, seolah-olah dia sudah menyelesaikan misi yang Tuhan berikan atas hidupnya. Dia yakin bahwa Tuhan akan menerima dirinya ketika dia berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dan Paulus sekali lagi menggunakan istilah atletik untuk kehidupan orang percaya. Karena kehidupan orang percaya itu penuh dengan pergumulan, dan kita harus menekuninya, kita harus disiplin, dan kita pun sudah ditetapkan sebagai pemenang oleh Tuhan. Karena itu di setiap ujian, di setiap cobaan, kita harus menghidupinya, menjalani hidup ini sebagai para pemenang itu. Dan perhatikan di bagian akhir di sini, mahkota kebenaran diberikan kepada mereka yang merindukan Tuhan dan menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus. Haleluya! Sebagai orang percaya ada sesuatu yang salah kalau Anda tidak menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Ada sesuatu yang kurang pas kalau Anda tidak merindukan kedatangan Yesus. Kalau Anda merasa belum siap, siapkanlah dirimu, karena waktunya tidak lama lagi. Saat ini saya sedang mempersiapkan pengajaran tentang akhir zaman. Nanti setelah selesai seri khotbah sorga, kita akan belajar lebih mendalam tentang akhir zaman, bahwa waktunya Tuhan tidak lama lagi. Kita hidup di zaman yang sedang berakhir. Haleluya, di penghujung zaman gereja, di penghujung era kasih karunia. Kita harus memanfaatkannya semaksimal mungkin. Kalau Anda melihat tanda-tanda zaman bahwa dunia sedang dilatih menuju kepada pemerintahan dunia yang tunggal, one world government. Saat ini ada satu badan dunia bernama WHO, World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia, yang bisa menginstruksikan seluruh dunia untuk di rumah saja pakai masker, harus rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan seluruh dunia taat kepada Badan Kesehatan Dunia. Ini satu latihan bagi dunia bahwa satu hari nanti tidak mustahil seseorang
akan bangkit dari antara para politikus ataupun para negarawan atau seseorang ahli ekonomi, ahli agama, apapun itu yang akan muncul ke permukaan dan menjadi pemimpin atas one world government. Ini bukan sesuatu yang hanya isapan jempol atau hanya fantasi saja yang kita baca di Alkitab. Tetapi kalau Anda benar-benar memahami tanda-tanda zaman, kita sudah hidup di penghujung zaman gereja menjelang pengangkatan, menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Kalau Anda melihat Daniel 9 sudah mulai digenapi, bahwa negara-negara Arab sudah mulai berdamai dengan Israel. Ya, terakhir adalah Uni Emirat Arab berdamai dengan Israel. Kalau Anda membaca dalam Daniel 9 ayat 25 sampai 27, itu pun sudah dan sedang digenapi. Kita harus mempersiapkan diri, saudara. Dan kita lihat banyak orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang kehilangan kasih mula-mula. Banyak orang yang menjadi dingin satu sama lain. Itu pun tanda bahwa kedatangan Yesus kali yang kedua sudah semakin dekat. Karena pengangkatan dikatakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, pengangkatan akan didahului dengan murtad. Banyak orang yang akan murtad. Murtad artinya tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman. Mereka hidup dalam dosa dan mereka menikmati hidup di dalam dosa. Itu artinya murtad. Mereka yang sudah mendengar kebenaran, mendengar berita Injil, tetapi mereka menolak keselamatan dari Kristus. Itu berbicara tentang orang-orang yang murtad, apostasi dalam bahasa aslinya, yang mundur di dalam kepercayaan mereka, luntur di dalam kasih mereka kepada Tuhan dan kepada hal-hal yang supranatural. Jadi sekali lagi mari kita persiapkan diri sebaik-baiknya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28, di sana Yohanes mendorong orang-orang percaya supaya jangan sampai kita merasa malu di hadapan Sang Pencipta kita. Haleluya. Kita tidak mau didapati melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan saat kedatangan Kristus kali yang kedua. Ya, kita harus melakukan kehendak Tuhan, bukan karena kita takut dihukum oleh Tuhan. Karena Tuhan bukanlah Tuhan yang suka menghukum. Apalagi kepada orang percaya, semua hukuman atas orang percaya sudah ditanggung oleh Yesus di atas Kalvari. Jadi lakukan kehendak Tuhan karena kita tahu bahwa hal itu adalah yang benar. Dan kita mau nama Tuhan dipermuliakan. Kita mau untuk mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Lakukan karena kita hormat kepada Tuhan. Itulah takut akan Tuhan yang benar. Pengkhotbah 10 ayat yang pertama, ada satu ayat di sana yang berkata, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Inilah yang dimaksudkan supaya kita tidak merasa malu di hadapan Tuhan. Jangan izinkan hal-hal kerikil-kerikil kehidupan, beban kehidupan yang begitu merintangi. Ada hal-hal kekhawatiran, ada hal-hal ketakutan, ada hal-hal negatif dalam kehidupan kita yang membuat urapan itu berbau busuk, menjadi rintangan untuk kita bisa lebih lagi di dalam kehidupan kita. Maka orang-orang yang menanti-nantikan dan merindukan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, mereka adalah orang-orang yang akan dimahkotai dengan mahkota kebenaran. Haleluya, haleluya. Sekali lagi ada 5 mahkota. Saya berdoa biar setiap kita boleh mendapatkan kelima-limanya. Haleluya. Mari kita lanjut di dalam pembelajaran kita. Ada beberapa catatan penting tentang upah yang harus kita perhatikan. Ini adalah bagian keempat daripada pembelajaran tentang upah di sorga. Yang pertama dari bagian yang keempat ini, ingat bahwa Yesus Kristus sendirilah
adalah upah yang utama. Kejadian 15 ayat yang pertama, mari kita lihat. Ini sudah bagian akhir daripada khotbah atau pengajaran ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu sangat besar." Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus sendiri, ya Tuhan sendirilah upah yang utama. Jadi apapun upah yang kita peroleh di sorga, Yesus Kristus adalah upah yang utama. Dan kalau Anda melihat pola daripada seri khotbah sorga, ya penekanan utamanya adalah kita ada di sorga, di rumah Bapa. Dan yang paling penting di antara yang penting adalah kita ada bersama-sama dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita, menanggung segala hutang dosa kita, bahkan segala hukuman atas dosa-dosa itu. Karena itu dikatakan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8, Rasul Paulus juga membandingkan antara prestasi hidupnya dengan Yesus itu sendiri. Dan kita lihat pengakuan daripada Rasul Paulus, Filipi 3 ayat 8, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, kuanggap sampah, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Jadi upah utama kita adalah Kristus. Tetapi sekali lagi bukan berarti terus kita tidak berusaha untuk mendapatkan mahkota yang lain, karena kita tidak mau masuk surga dalam keadaan malu, dalam keadaan tangan yang hampa, tanpa sesuatu yang kita bisa persembahkan kembali kepada Yesus. Bagian kedua tentang catatan penting tentang upah di surga ini adalah jangan melakukan pekerjaan apapun hanya supaya kita memperoleh upah. Ini yang di sesi sebelumnya saya sudah tekankan, bahwa di satu sisi kita melayani Tuhan, kita percaya seperti dikatakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita bersungguh-sungguh kepada Dia, kita tahu bahwa Dia akan memberikan upah kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia, bersungguh-sungguh melayani Dia, bersungguh-sungguh menyembah Dia. Maka Tuhan adalah Tuhan yang memberikan upah. Tetapi di poin yang lain, di ekstrim yang lain, kita juga harus menjaga keseimbangan supaya kita tidak melakukan pekerjaan apapun hanya supaya kita menerima upah itu. Mari kita lihat di dalam Matius 6 ayat yang pertama. Matius 6 ayat yang pertama, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka." Jangan hanya menjadi performer di dalam kerajaan surga. Jangan cuman suka tampil tetapi tidak mau bayar harga, tidak mau berkorban, tidak mau disiplin, cuman mau ujungnya saja, yaitu pujian dari manusia dan kelihatan hebat, kelihatan pencitraannya luar biasa, tetapi sebenarnya kosong di dalamnya. Ini maksud daripada firman ini. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Tuhan berkata orang-orang seperti itu adalah orang yang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi jangan bangga kalau ada seseorang yang menepok bahu Anda dan berkata, "Good job, kamu melakukan tugasmu dengan baik." Artinya itu saja upahmu. Engkau sudah menerima upahmu. Ayat yang ketiga, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu."
Kalau kita melayani Tuhan hanya untuk memperoleh upah, kalau kita beribadah, fokus kita hanyalah upah, artinya kita belum sepenuhnya memahami mengapa kita melayani Tuhan. Karena semua yang kita lakukan bagi Tuhan harus didasari bukan karena ada upah di belakangnya, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Itu yang harus mendasari dan menjadi motivasi dari segala sesuatu yang kita lakukan selama kita hidup sebagai orang yang diselamatkan. Jangan pernah berpikir bahwa kalau kita melakukan ini atau itu, maka Tuhan berhutang kepada kita. Memang ada satu ayat ini yang saya bilang bahwa membaca satu ayat kita tidak bisa kemudian menyimpulkan dari satu ayat itu saja. Kita butuh pembanding, kita butuh melihat konteksnya dan segala macam. Kalau Anda melihat di dalam Amsal 19 ayat yang ke-17 sebagai contoh, di sana dikatakan orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin itu memiutangi Tuhan. Jadi seolah-olah kalau kita melakukan sesuatu, Tuhan itu menjadi berhutang sama kita. Tetapi tahukah Anda kata memiutangi di sini tidak sepenuhnya berarti bahwa Tuhan berhutang sama kita. Karena Anda harus membandingkannya dengan Roma 11 ayat 35. Jadi Amsal 19 ayat 17 harus dibandingkan dengan Roma 11 ayat 35 yang berkata bahwa Tuhan tidak harus menggantikan kepada kita apapun yang kita berikan bagi Tuhan. Tidak ada satupun. Coba dibuka Roma 11 ayat 35. Ya, Tuhan tidak harus menggantikan. Tuhan tidak harus membayar kembali. Tuhan sudah memberikan segalanya. Ketika Dia memberikan Yesus di atas Kalvari, Dia sudah memberikan hidupnya. Jadi jangan pernah merasa berjasa terhadap Tuhan karena kita sudah melakukan banyak hal. Haleluya. Motivasinya, intinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan harus didasari oleh kasih kita kepada Yesus. Siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga Ia harus menggantikannya? Tuhan tidak berhutang apa-apa kepada kita. Kalau mau dibalik sebenarnya, kitalah yang berhutang kepada Tuhan. Tetapi itu pun Tuhan tidak menuntut pembayaran dari kita. Kenapa? Karena definisi kasih karunia. Kasih karunia bukanlah kasih karunia kalau kita harus membayarnya kembali. Karena kasih karunia diberikan secara cuma-cuma. Grace is free. Sebentar kita akan nyanyikan satu pujian. Mercy there was great. Belas kasihan di Kalvari begitu besar. And grace was free. Kasih karunia diberikan secara cuma-cuma. Karena itu, sekalipun sebenarnya secara moral kitalah orang yang berhutang kepada Tuhan, tetapi itu pun Tuhan tidak menuntut kita untuk membayar hutang kita. Karena beberapa alasan, salah satunya Tuhan tahu kita tidak akan pernah bisa melunasi hutang kita kepada Tuhan. Tidak akan pernah. Haleluya. Kita mau hidup kita mencucurkan darah sekalipun tidak bisa membayar lunas hutang kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah menuntutnya. Karena itulah kasih karunia. Tuhan merindukan kerelaan. Tuhan merindukan ketulusan ketimbang paksaan. Tuhan mau kita melayani Dia bukan karena terpaksa, bukan karena pencitraan, bukan karena untuk menunjukkan kita punya talenta, kita orang yang hebat, kita mau berkorban, tetapi karena kita rela, kita tulus, kita menyadari bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam hidupku. Engkaulah sumber kehidupanku. Patutlah aku melayani Engkau dan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Itulah Tuhan kita, saudara. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka memaksa. Yang suka maksa itu manusia. Tetapi Tuhan tidak suka memaksa. Ya, seorang atlet sejati, ini poin yang tadi kita baca dalam 1 Korintus 9 maupun di dalam 2 Timotius 4. Ya, seorang atlet yang sejati tidak berlomba demi mendapatkan
medali semata-mata. Karena itu Anda lihat kalau seorang atlet sekalipun dia sudah berusaha keras, dia nyampe ke Olimpiade pun itu sudah satu kebanggaan yang luar biasa. Kalaupun dia tidak bisa memenangkan sebuah medali bagi negaranya, ya itu bukan sesuatu yang mengecewakan, apalagi kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Bukan satu kekecewaan, dia kembali ke negaranya selesai pesta olahraga Olimpiade, dia akan tetap melatih dirinya, memperbaiki kesalahannya, dan mengupgrade dirinya, mempersiapkan diri untuk 4 tahun kemudian dia akan berlomba kembali. Kenapa seorang atlet begitu disiplin? Karena dia mendapatkan kepuasan. Dia suka pada proses dan juga hasil yang dinikmatinya karena dia menjalankan satu disiplin pribadi di dalam kehidupannya. Itulah upah. Jadi jangan melakukan pekerjaan apapun hanya supaya kita memperoleh upah, tetapi lakukan segala sesuatu atas dasar kita mengasihi Yesus. Dan yang terakhir, renungkan tujuan akhir dari upah yang akan kita terima. Renungkan Wahyu 4 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Apa yang akan kita lakukan dengan upah yang akan kita terima di sorga ketika kita melihat Yesus di sorga? Yang ingin kita lakukan, saya yakin dan percaya, satu hal, mungkin Anda punya bayangan bahwa ketika aku ketemu Yesus, aku punya banyak pertanyaan yang aku mau tanya. Saya tidak yakin Anda akan sempat menanyakan hal itu. Mungkin nanti, ya, ketika segala sesuatu sudah berakhir dan hidup sudah kembali normal di kekekalan, ya, Anda mungkin akan punya pemikiran, aku mau tanya ini, aku mau tanya itu, dan lain sebagainya. Tetapi pertama kali Anda melihat Yesus, saya yakin dan percaya hal pertama yang Dia akan lakukan adalah Dia akan memberikan kepada kita upah atas pekerjaan kita. Kemudian kita akan tetap tutup mulut untuk sejenak. Dan menurut Wahyu 4 ayat 10 dan 11, maka mahkota yang dikenakan oleh Yesus akan kita lepas lagi dan kita lemparkan, kita serahkan kembali kepada Yesus. Dan saya yakin kalimat berikutnya yang keluar dari bibir mulut kita ketika berhadapan dengan Sang Pencipta kita, tidak lain dan tidak bukan, kita hanya akan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau telah membuat aku sampai di sini. Kasih karunia-Mu lah yang membuat aku bisa ada di rumah Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau telah menjadi penebusku. Aku tidak punya banyak yang aku bisa berikan kecuali mahkota ini. Itulah yang akan keluar dari bibir mulut kita ketika kita berhadapan dengan Sang Pencipta kita. Karena itu saya mau katakan, jangan menjadi orang Kristen yang malas. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak disiplin. Jangan sampai kita menangis karena kita merasa malu di hadapan Tuhan pada saat itu. Ingat, seringkali dikatakan, kan tidak ada air mata di sorga. Ya, itu nanti. Tetapi di awal masa kekekalan akan ada air mata, yaitu air mata penyesalan
Karena banyak aspek kehidupan kita yang belum dimaksimalkan. Setelah itu, baru Tuhan akan menghapus segala air mata setelah segala upacara ini selesai. Tahta pengadilan Kristus selesai, kerajaan 1000 tahun selesai, barulah tidak ada penderitaan, tidak ada rasa sakit, tidak ada penyesalan, tidak ada lagi air mata di masa kekekalan. Tetapi di awal, di bagian awal itu, ketika kita berjumpa dengan Yesus, saya percaya akan ada air mata, akan banyak air mata di tahta pengadilan Kristus. Karena banyaknya penyesalan, hal-hal yang kita abai untuk lakukan selama kita hidup di muka bumi ini. Sebagai penutup, banyak upah yang kita peroleh di dunia ini selama kita melayani Tuhan dan sesama. Jadi upah bukan saja di masa yang akan datang, tetapi firman Tuhan juga katakan upah pun Tuhan sediakan di masa hidup kita sekarang. Kita mendapatkan ucapan terima kasih ketika kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita terkadang mendapatkan pemberian barang. Kita terkadang mendapatkan kesaksian atau testimoni tentang kehidupan kita. Testimoni yang baik ketika kita meluangkan waktu untuk menolong orang lain. Namun demikian saya mau katakan, tidak semua penghargaan akan dibagikan di dunia ini. Karena itu jangan pernah kecewa kalau Anda merasa tidak ada orang yang memperhatikan, tidak ada orang yang pernah memuji Anda. Jangan Anda pernah merasa kecewa. Yang terbaik akan diberikan secara meriah di sorga. Haleluya. Jadi sekali lagi, kalau selama ini engkau setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, dan sepertinya tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang memperhatikannya. Ingat bahwa bumi ini, dunia ini saat ini bukanlah rumah kita. Rumah kita sedang dipersiapkan oleh Bapa di sorga. Dan suatu hari nanti akan ada suatu penyambutan besar yang menantikan kita. Karena itu, selama kita hidup, pastikan jangan sampai kita tidak ada di sorga. Haleluya. Keluarga Anda, orang-orang yang Anda kasihi, kepingin melihat Anda ada bersama-sama dengan mereka di rumah Bapa, terlebih bersama-sama dengan Yesus. Karena itu, mari kita investasikan hidup kita untuk hal-hal yang bersifat kekal. Hal-hal yang masih diperhitungkan 10 tahun dari sekarang, 100 tahun dari sekarang, 1000 tahun dari sekarang, dan seterusnya. Dan hanya ada dua hal saja yang akan kita bawa sampai pada kekekalan. Dua hal ini sangat penting, camkan hal ini, karena atas dasar inilah kita akan mendapatkan upah di surga. Yang pertama, segala sesuatu yang kita lakukan berkaitan dengan keselamatan jiwa-jiwa, berkaitan dengan menolong orang lain, menolong orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, itu akan diperhitungkan sampai pada kekekalan. Dan yang kedua yang akan kita bawa sampai pada kekekalan adalah karakter hidup kita. Roh, buah-buah roh. Dan ketika kita mengizinkan Roh Kudus memproses kehidupan kita, jangan sampai kita masuk surga dengan telanjang. Karena kalau Anda lihat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-17, ya, jemaat di Laodikia merasa bahwa mereka kaya, mereka tidak kekurangan apa-apa, tetapi di mata Tuhan mereka telanjang. Dan telanjang ini, kalau Anda melihat di dalam Wahyu 19 ayat 7 dan 8, dijelaskan kita harus masuk surga dengan berpakaian lenan halus, berbicara tentang perbuatan yang baik dan perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Tuhan menghendaki setelah kita diselamatkan, maka kita menjalani keselamatan itu
dengan melakukan berbagai hal untuk kebaikan orang lain, orang-orang di sekitar kehidupan kita, untuk kemuliaan Tuhan, sambil kita dibentuk mempunyai karakter yang teruji. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sampai kita berjumpa muka dengan muka dengan Sang Pencipta kita dan mendapatkan mahkota yang Dia sediakan bagi Anda dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan pujian At Calvary. Karena di Kalvarilah Tuhan sudah membayar lunas hidup kita. Sehingga kehidupan ini bukan untuk disia-siakan. Kehidupan ini untuk dimaksimalkan, untuk dioptimalkan. Tuhan mau setiap kita masuk ke surga mendapatkan mahkota. Tuhan mau selama kita hidup di muka bumi ini pun kita mendapatkan upah. Sekalipun upah itu hanya sebagian, karena upah seutuhnya dan yang terbaik, the best is yet to come, masih ada di hari yang akan datang. Kita nyanyikan pujian ini, himne yang sudah cukup lama. Mari kita belajar. Bagi Anda yang belum tahu lagu ini, Years I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified. Years I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing not it was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied
kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan syukur kami untuk segala yang Yesus lakukan di Kalvari. Begitu besar kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau yang mengasihi kami terlebih dahulu. Segala sesuatu yang bisa kami lakukan, segala sesuatu yang baik yang kami lakukan hari ini, semuanya karena Yesus mati di atas Kalvari dan memberikan kami hati yang baru, sehingga dari perbendaharaan yang baik ini keluar hal-hal yang baik. Tuhan, kami yang hidup dalam kedagingan ini seringkali melakukan apa yang berlawanan dengan kehendak-Mu. Tetapi Kristus yang hidup di dalam kami, Dialah yang mendorong, Dialah yang memampukan kami melakukan hal-hal yang nantinya Engkau sediakan upah bagi semua pekerjaan dan perbuatan itu. Bahkan sebagian daripada upah itu pun sudah kami nikmati selama kami ada di muka bumi ini. Tuhan, kami bersyukur atas Kalvari. Biar kami semakin memahami akan betapa dahsyatnya pengorbanan Yesus. Bukan sekedar melewatinya saja begitu cepat dan begitu tanpa pemikiran yang lebih mendalam. Kami membacanya dalam kebenaran firman-Mu, kami mengerti tentang pengorbanan Yesus di atas Kalvari, tapi kami benar-benar memahaminya dan mencamkannya. Dan kami benar-benar, Tuhan, disadarkan bahwa begitu luar biasa, begitu dahsyat, begitu ajaib apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib itu, Tuhan. Karena apa yang dilakukannya di sana bukan saja mempengaruhi hidup kami yang singkat di bumi ini, tetapi juga hidup kami di kekekalan nanti. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Kau perbuat dalam kehidupan kami. Bahkan upah penghargaan yang Kau sediakan bagi setiap kami. Tetapi Tuhan, di atas semua itu, biar kami melakukan segala sesuatu karena kami mengasihi Engkau, karena kami menghormati Engkau. Ampuni Tuhan ketidakmengertian kami. Ampuni kalau kami selama ini hanya memahami secara dangkal hal-hal yang kami lakukan tanpa pengertian yang benar, tanpa pengertian yang mendalam. Tetapi Tuhan, kami tahu kami harus belajar untuk melakukan banyak hal, didasari dan dimotivasi oleh kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kau meteraikan firman Tuhan ini, biar kami benar-benar mengerti secara mendalam program keselamatan dari Bapa itu. Dan kami benar-benar mensyukurinya melalui kehidupan kami yang membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Teruslah berkarya Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak-Mu, karena tidak ada satupun dari kami yang sempurna. Bahkan kami tidak akan pernah sempurna. Di masa kekekalan pun kami masih akan terus belajar. Karena itu, tuntunlah dan bimbinglah kami Tuhan. Ajar kami untuk mengerti tanda-tanda zaman di mana kami hidup saat ini, sehingga kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada, tetapi kami memaksimalkan setiap potensi, setiap kesempatan yang Tuhan berikan
untuk kami berkarya, menjadi berkat bagi orang lain, membawa kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Engkau sudah menyertainya dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya sampai saat ini. Tuhan, terima kasih untuk jamahan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk janji-janji-Mu, terima kasih untuk karya-Mu, terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk kekuatan yang baru, terima kasih untuk sukacita yang diperbaharui. Terima kasih Tuhan untuk kami mendapatkan bekal menghadapi hari-hari dan waktu-waktu yang akan datang. Biar Engkau yang menetapkan setiap langkah kami, sehingga kami membuat keputusan yang benar, kami membuat keputusan yang bijak di dalam kehidupan ini, dan kami terus hidup selaras dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Engkau yang memberkati keluar masuk kami, menjagai kami yang harus beraktivitas di luar, juga Engkau yang menjaga dan melindungi, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, celaka maupun maut. Virus, bakteri, penyakit tidak dapat menyentuh hidup kami. Bahkan yang sakit sudah disembuhkan oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus. Karena Engkau sudah menanggung segala sakit penyakit kami di atas Kalvari. Dan Engkau yang memberikan kepada kami anak-anak-Mu kesehatan ilahi itu Tuhan. Dan kami dapat memuliakan Engkau dengan tubuh jasmani kami. Setiap senjata yang ditempa terhadap kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa juga kami memberkati mereka yang dengan setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya tersedia makanan di sana. Engkau Tuhan berjanji dalam firman-Mu, Engkau akan membukakan tingkap langit atas kepala mereka, membuat tanah di bawah kaki mereka tanah yang subur, sehingga Engkau memberkati pekerjaan tangan mereka yang akan menghasilkan sesuatu yang berlimpah ruah, sehingga mereka mampu menafkahi hidup mereka dan keluarga mereka, bahkan ada sisa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Engkau sendiri akan menghardik dan menghalau belalang pelahap, belalang pengerik, belalang lompatan, dan belalang pindahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak dapat mengganggu taburan anak-anak-Mu di tanah yang baik, akan menghasilkan tuaian yang berlipat kali ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga mereka yang memberi dengan sukacita, Engkau terus memberkati mereka Tuhan. Dan mereka akan melihat hari-hari yang baik. Mereka akan melihat campur tangan Tuhan, baik dalam keuangan mereka, di dalam kesehatan mereka, rumah tangga mereka, dalam karir mereka, dalam sekolah mereka, dalam semua yang mereka lakukan, diberkati oleh Tuhan dan dicukupkan di dalam segala hal menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati semua ibadah yang sudah direncanakan, ibadah remaja siang hari ini, dan sore nanti ibadah sekolah minggu, malam hari nanti ibadah pujian penyembahan, doa, dan syafaat. Engkau terus memberkati Tuhan semua ibadah yang sudah diprogramkan, disiarkan dari tempat ini, biar Engkau perluas jangkauannya, sehingga menjangkau lebih banyak jiwa, lebih banyak Tuhan, umat Tuhan, bahkan orang-orang yang belum mengenal Engkau, diberkati dan diselamatkan melalui pelayanan yang disiarkan dari tempat ini. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan, Kau sempurnakan berkat-Mu atas umat-Mu saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam segala keadaan, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi. Dan umat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari terima berkat ini sambil berkata, amin. Bagi Anda yang mau memberikan persembahan, baik persembahan kolekte, diakonia, perpuluhan, Anda bisa mentransfernya ke nomor rekening BCA 523-014-5247. Sekali lagi nomor rekening BCA 523-014-5247 atas nama GBI Geraha Bethel Mount Hermon. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini ibadah kami sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.